Bapak Ibu. Apa kabar? Wow, luar biasa. Tengok kiri, tengok kanan, bilang begini ya sambil mengepalkan tangan. Luar biasa. Haleluya. Terima kasih tim pemuji, terima kasih tim musik. Mengenal Dia dengan benar. Nah, itu tema kita pada pagi hari ini. Ya, mungkin bisa langsung ditampilkan. Nah, karena Pak Vincent menuliskan tema ini, berarti ada yang mengenal Dia dengan tidak benar, gitu ya. Nah, ini ayatnya kita baca dulu. Ya, Efesus 1 ayat yang ke-17, ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk, baca sama-sama, mengenal Dia dengan benar. Dia siapa? Yesus. Ya, jadi mengenal Yesus harus dengan benar. Kalau enggak benar, ya tidak mengenal Dia berarti. Begitu kan? Coba lihat ini. Ini masih ayat yang sama, cuma memang saya memberi tanda. Terima kasih Di Ayu, ya Mbak Ayu, yang sudah menolong untuk membuatkan slide ini, ya. Bapak Ibu lihat yang pertama, ini kan terkait dengan mengenal Dia dengan benar. Tapi dari satu ayat ini sebetulnya sudah menjelaskan seluruhnya. Nah, khotbah saya yang berikutnya setelah ini adalah mendetailkan penjelasan ayat ini. Doa Paulus ini ya, kepada jemaat, untuk jemaat di Efesus. Dan ia meminta kepada Allah, Tuhan kita, siapa namanya? Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat, nih dua ya, dua, roh hikmat dan wahyu. Siapakah hikmat itu? Nah, kita juga punya jawabannya, nanti kita lihat ayatnya. Ya, jadi hikmat itu adalah Yesus juga. Ya, dan wahyu, ya, firman yang diwahyukan, diwujudkan sehingga kita yang tidak mengenal jadi mengenal, itu juga tentang Yesus, gitu kan? Nah, untuk mengenal Dia siapa? Yesus dengan benar. Jadi meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, ya, supaya yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat, yaitu Yesus, dan wahyu, ya, Yesus, untuk mengenal Yesus dengan benar. Jadi jelas perkataan Paulus kepada jemaat di Roma, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bapak Ibu paham, Bapak Ibu? Meminta dari Yesus, ya, Dia, ya, oleh Yesus, dan kepada Dia. Jadi sebetulnya memang kalau kita ngomong firman Tuhan, ya tentang Yesus. Kita ngomong Alkitab, ya tentang Yesus. Kita mau ngomong soal khotbah, tentang Yesus. Tentang bagaimana khotbah itu direalisasi dalam hidup kita, ya oleh Yesus. Dan untuk apa kita hidup di dalam Dia? Ya untuk Dia, Yesus juga. Jadi dari Alfa sampai Omega, Dia adalah nama itu, Yesus. Gitu ya. Nah, Yesus adalah kebenaran dan kita tahu ayat ini sangat familiar, ya. Yesus berkata, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus adalah kebenaran, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tetapi masalahnya banyak orang yang mengenal Dia dengan salah, tidak benar kan salah. Ya. Wah, gimana itu Pak Yakob kok mengenal Dia dengan cara yang salah? Ya, mari kita lihat, ya. Banyak orang Farisi menganggap ketika Yesus mengusir setan atas orang yang bisu dan kemudian bisa ngomong, mereka menuduh bahwa Yesus adalah menggunakan kuasa Beelzebul, ya, dan disebut sebagai penghulu setan, ya. Mereka mengatakan Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul dan penghulu setan. Ya.
Mari kita lihat lagi. Sebagian orang yang lain mengatakan bahwa Yesus adalah penghujat Allah. Matius 9 ayat yang ketiga. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Markus 2 ayat yang ketujuh. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dimaksud menghujat Allah? Yesus. Jadi mereka tahu Yesus, ya, berhadapan dengan Yesus, melihat mujizat Yesus, bagaimana Yesus mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit, tetapi mereka tidak mengenal dia dengan benar. Ya, mereka mengatakan, wah ini Yesus penghujat Allah. Lihat, ya, terakhir ini puncaknya. Mengapa ia disalibkan? Karena ia disebut sebagai penjahat menurut orang-orang Yahudi. Ya, karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki aku bebaskan bagimu? Yesus, Barabas, atau Yesus? Yesusnya enggak ya? Ya, Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Barabas itu siapa? Wah, penjahat. Dia ada di dalam penjara. Ya, tapi Pilatus bingung ya. Jadi bagaimana harus menyelamatkan Yesus gitu kan. Lalu diperhadapkanlah di hadapan banyak orang, Barabas dan Yesus. Ya, seolah-olah kan dua orang ini sama-sama penjahat. Ya kan. Kemudian siapa yang dibebaskan? Cilakanya Bapak Ibu, Barabas dibebaskan. Yesus, mereka bilang, salibkan dia. Dan ini sedih sekali. Ya. Bahkan kita tahu pada puncak pengenalan mereka yang salah, mereka menyalibkan Yesus dengan penjahat di sebelah kiri dan kanan. Ya, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, sehingga ya orang bisa berpandangan ini ada 3 penjahat nih disalibkan karena kejahatannya, yang di tengah penghujat Allah. Ya, yang di tengah ini pakai kuasa setan tapi mengatasnamakan Tuhan. Wow, saudara-saudara, ini suatu kecelakaan ya di dalam kehidupan manusia. Karena yang benar dikenal dengan cara yang tidak benar atau dikenal dengan cara yang salah. Jadi begini, kalau manusia ya berdosa, mau mengenal Yesus yang benar dan yang kudus, mana mungkin? Ya, karena ketidaklayakan, kejatuhan, kebutaan, ketidakberdayaan membuat semua kita tidak mungkin mengenal Dia dengan benar. Ya. Jadi, kalau ada banyak orang di luar sana menganggap bahwa, maaf ya, salib ini ada jin kafirnya, ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa, ya, karena sejak dulu, ya begitu, iya kan? Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan ngomong apa? Butuh belas kasihan Tuhan. Mereka buta, mereka tidak mampu melihat, mereka tidak mengenal. Jadi kalau mereka ngomong tentang salib dengan cara yang salah, ya pastilah. Ya, dan kita kan nggak bisa menghakimi mereka dengan pikiran kita, karena mereka di luar anugerah. Iya kan? Dan kita harus menerima fakta ini karena Yesus juga menerima dan bahkan di atas kayu salib berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya saudara, tapi saya menghargai banyak orang Kristen yang berjuang dan bukan diam untuk membela imannya. Walaupun sebetulnya jujur, Yesus gak perlu dibela. Dialah pembela kita, amin. Kita gak bisa bela Yesus, dia lebih berotoritas, dia adalah kebenaran. Dan kebenaran itu kalau dibela itu artinya untuk menegakkan sebuah keadilan di negara yang berhukum, yang berpancasila.
Jadi kalau pemerintah diam atas peristiwa ini karena jemaat diam, ya itu salah. Ya kan? Pemerintah nggak boleh diam. Kenapa yang ngomong seperti itu dibiarkan? Sementara ada pihak-pihak yang mengajar kebenaran, ya dalam tanda petik, walaupun mengungkapnya dari Alkitab saudaranya atau kitab saudaranya, harus ditahan, harus dilumuri dengan kotoran misalnya, harus dipenjara dan dipukuli. Tapi saya memberitahu kepada jemaat, memang sejak dulu cerita itu sudah ada. Dan kalau orang Kristen itu menderita oleh karena nama Yesus di dunia ini, saya ingin menguatkan kalian semua. Memang dunia ini bukan tempat kita. Amin. Keluargaanmu adalah kerajaan surga. Kamu di sini diutus supaya engkau menerangi kegelapan. Supaya kegelapan pergi. Ya, jadi berkat untuk mereka, mendoakan mereka. Ya. Mungkin banyak dari antara kita nggak bisa berjuang sebaik mereka yang berjuang untuk negara kita supaya berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya kan? Tidak ada yang merasa mayoritas dan kemudian harus menindas yang minoritas. Kita semua memiliki hak yang sama, saudara-saudara. Tapi mengingat bahwa sejak awal kita tahu bahwa kebenaran selalu dimusuhi oleh kegelapan. Itu fakta yang kita tidak bisa hindari sampai akhir zaman nanti. Akan terjadi terus-menerus seperti itu. Saudara, kita tidak mungkin mengenal Dia dengan kemampuan kita, dengan cara kita, dengan akal pikiran kita. Ya. Ada pendapat yang lebih baik. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Ini satu kali Yesus tanya kepada murid-muridnya tentang siapa dirinya, siapa dia. Dan dia tanya, menurut mereka, aku ini siapa? Sebetulnya, kalau pertanyaan itu juga diajukan pada pagi hari ini untuk kita jemaat GKI, kalian juga harus bisa menjawab loh ya. Ya, tapi dalam kisah dalam Matius ini, ya mereka menjawab, menurut kata orang, ya engkau itu Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi itu. Saudara, pendapat ini kelihatannya lebih mendekati. Hari ini banyak orang berkata, Yesus orang baik. Yesus guru, pengajar, ya, ahli agama. Yesus adalah nabi. Ya, saudara, kita menyebut Nabi Isa Al-Masih. Saudara-saudara, apakah statement ini benar? Mendekati benar. Tapi, ya, bukankah Yesus juga memang betul nabi? Ya, tetapi tetap salah. Karena itu bukan statement yang seutuhnya. Hampir benar tapi bukan benar. Ya, jadi ini termasuk juga pengenalan yang salah, Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang tiba pada bagian ya yang selanjutnya. Tapi sebelum kita datang pada bagian yang selanjutnya, mari kita lihat Yohanes 3 ayat 1 sampai yang kelima. Ya. Tidak ditulis di sini, tapi saya ingin membuat saudara mengerti, bagi yang belum mengerti. Suatu hari, malam-malam, seorang Farisi namanya Nikodemus datang kepada Yesus. Kenapa malam-malam? Ya, saya pikir memang ini suatu pertemuan rahasia. Supaya jangan orang lain tahu. Dia ingin tahu, tapi dia nggak berani orang lain tahu. Jadi diam-diam aja, dia datang kepada Yesus. Lalu dia bilang kepada Yesus, aku percaya engkau pasti datang dari Allah.
Kalau enggak, aku enggak mungkin melihat bahwa engkau melakukan hal-hal yang dari Allah. Kebajikan, lalu membuat mujizat, mengusir setan. Dan Nikodemus dalam hatinya dia berkata, ini pasti orang yang datang dari Tuhan. Gitu kan? Tapi waktu itu Yesus langsung komentar di dalam ayat yang ketiga. Aku berkata kepadamu, kepada Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dia bingung. Yesus ngomong yang rohani, dia menangkapnya secara jasmani. Ini gambaran Tuhan yang mulia itu terlalu tinggi bagi orang berdosa. Dan dia itu sebabnya perlu turun di dalam wujud kita. Dia perlu turun di dalam perumpamaan-perumpamaan. Dia perlu menurunkan standar supaya yang disebut kebenaran yang tidak dimengerti dapat dimengerti. Ya, dia berkata, kan kita sudah gede nih, masa kita jadi kecil lagi, masuk dalam kandungan ibu, lalu lahir kembali? Bagaimana itu bisa terjadi? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, dan di dalam ayat yang ke-10 ini, Yesus sendiri kasih jawab untuk Nikodemus. Engkau adalah pengajar Israel. Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Maklum Bapak Ibu, tidak dikaruniai roh hikmat dan pewahyuan untuk mengenal dia. Susah Bapak Ibu. Dan sampai hari ini banyak di gereja mengajar tentang hukum, mengajar tentang aturan agama, mengajar tentang bagaimana kita layak hidup di hadapannya. Tetapi tidak ada supply untuk hidup kebenaran. Artinya mereka hidup dengan kekuatan mereka, dengan kemampuan mereka untuk memenuhi standar Tuhan dan akhirnya mereka jatuh, mereka gagal. Dan banyak pengajar seperti itu. Saudara, apakah mereka mengenal Yesus? Iya, tetapi tidak 100% mengenal dia. Saudara-saudara, mengenal Yesus yang penuh kasih karunia, menerima kita adanya. Dia tidak pernah menuntut, sebab dia sendiri telah menyelesaikannya untuk kita. Sedemikian oleh hidup dia, kita disubstitusi. Supaya dia hidup di dalam kamu, kamu hidup di dalam dia. Firman-Nya di dalam kamu, kamu tinggal dalam firman-Nya. Jadi maksudnya ketika engkau dijadikan baru, kamu boleh tahu, kamu mengenal dia. Baru waktu itu kamu mengenal dia. Sebelumnya tidak. Betul Bapak Ibu. Saya 17 tahun. Dari lahir sampai 17 tahun, saya agamanya Kristen. Saya setiap minggu ke gereja. Bahkan orang tua pukul saya kalau saya tidak mau ke gereja. Luar biasa bukan? Tapi 17 tahun lamanya saya hanya beragama Kristen. Saya hanya orang yang setiap minggu ke gereja. Tapi saya tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Sampai saya dilahirkan baru. Saudara-saudara, tetapi setelah saya dilahirkan baru, saya diajar oleh orang-orang yang mencampurkan hukum Taurat dengan kasih karunia. Antara tuntutan hukum dengan kebaikan Tuhan. Ya, kalau kamu baik-baik, kamu Tuhan baik. Seperti itu. Tapi kalau kamu tidak baik-baik, kamu tidak menjaga dan memelihara hidup kudus, hidup berkenan, ya Tuhan pasti akan bermasalah dengan kamu, berurusan dengan kamu. Jadi sampai periksa hatimu. Waktu itu ya saya awal-awal kehidupan baru saya di dalam Yesus. Waduh, jadi Bapak Ibu saya harus membersihkan diri dan memeriksa diri, memeriksa hati, memeriksa pikiran, menjaga hati, menjaga pikiran. Supaya tetap kudus bagaimana caranya. Oh kalau yang seperti ini saya mikir, wah enggak boleh ini najis, ini kotor. Ya kalau ada niat seperti, waduh saya harus minta ampun ini. Sibuk dengan urusan-urusan seperti itu. Sampai suatu hari saya mengenal kasih karunia. Dari mana saya mengenal kasih karunia? Seperti kebanyakan kita ya. Kita sangat berterima kasih kepada Pastor Joseph Prim. Melalui dia, jujur saya baca bukunya Destin Turin, sama seperti Pak Vincent juga. Ya, dia mengenal kasih karunia bukan saya Bapak Ibu.
Tapi karena kasih karunia. Ya, saya juga. Ya. Tidak bisa ngomong. Dibaharui lagi. Saya lebih mengenal Yesus jauh sebelum itu saya tidak mengenal dengan baik. Saudara-saudara, itu sebabnya saya berkata kepada saudara hari ini, kalau engkau ingin mengenal Yesus, berdoalah kepada Yesus, supaya mengaruniakan Yesus bagimu. Dan ketika kamu berkenalan dan mengenal Dia, kamu akan memahami dengan cara yang benar. Ya. Seorang yang namanya Yusuf Roni, kira-kira tahun 77 ya mungkin. Tahun 77 lama sekali ya. Mungkin sekitar tahun 80-an. Itu dia ditangkap oleh karena dia dari agama seberang, ya convert dan kemudian menjadi murid Yesus. Menarik sekali, dia bertobat ketika dia membaca Alkitab dan membandingkannya dengan kitabnya dia. Roh Kudus bekerja sampai kemudian dia menemukan kebenaran dan akhirnya dia menerima Yesus. Dia langsung proklamasikan bahwa saya sekarang ikut Yesus. Saudara, dia diusir orang tuanya karena orang tuanya memiliki sekolah kitab, dia mempunyai pondok. Dan dia keluar Bapak Ibu. Tapi orang tuanya memang menurut dia waktu itu berkata, waduh kejam. Papahnya bilang begini, itu pakaian dari saya, celana dari saya. Ya, semua yang dari saya kamu tinggalkan. Kamu keluar tidak usah bawa apa-apa. Sampai seperti itu Bapak Ibu. Jangan heran ya Bapak Ibu, jika engkau sempat mendengar kesaksian atau kisah-kisah bahwa orang-orang yang seperti itu dianggap murtad, itu halal untuk dibunuh. Dan orang-orang yang convert kepada Yesus itu selalu saja memiliki kesiapan hati, kesiapan iman sampai di situ. Dan mereka tahu mati adalah keuntungan. Mereka enggak takut mati Bapak Ibu. Demi mengenal Yesus, dia tinggalkan semuanya. Saudara-saudara, sampai dia memberitakan Injil kemana-mana, banyak orang bertobat, sampai akhirnya dia ditangkap karena dianggap menista. Yaitu sudah ada zaman dulu. Dan kemudian dihukum 6 tahun. Tapi sebelum hukuman jatuh, dia disidang. Ya, untuk memastikan kesalahan dia dan seberapa besar kesalahan itu. Satu hari Pak Agim dalam sidang mengatakan, Pak Yusuf Roni ini, ya, kamu diberi kesempatan untuk didampingi oleh seorang pembela. Silakan kamu memilih siapa yang menjadi pengacara kamu, pembela kamu. Kalau kamu tidak mampu bayar, negara akan sediakan untuk kamu. Luar biasa. Pak Yusuf Roni menjawab langsung dengan hikmat. Bapak, terima kasih. Jujur bahwa hari ini saya tidak sendirian. Saya sudah memiliki seorang pembela. Pak Hakim tanya, loh siapa pembela kamu? Ya, tidak pernah diumumkan, tidak pernah kelihatan. Lalu Yusuf Roni berkata, pembela saya adalah pembela agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Wow! Waktu saya mendengar kesaksian itu, hati saya bergetar Bapak Ibu. Ada seorang yang menghadapi sebuah pengadilan, ketentuan hukum boleh didampingi oleh pengacara, tapi dia tidak perlu didampingi pengacara karena dia merasa punya pengacaranya sendiri. Siapa jawabnya? Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Lalu, ya, terima kasih Bu. Ya, memang untuk Yesus Kristus layak kita memberikan tepuk tangan. Boleh kita tepuk tangan sama-sama? Untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jawaban itu saudara, itu pasti dikaruniakan Tuhan. Gak main-main. Lalu Pak Hakim ngomong gini, saya masih ingat detailnya Bapak Ibu. Padahal sudah tahun 80-an itu kan. 77-an ya.
80 itu 81, mungkin setelah itu dia sudah dibebaskan dari penjara setelah 6 tahun. Lalu Pak Hakim ngomong gini, lah itu kan namanya pembela yang rohani, pembela yang kelihatan. Nah itu kan buat kamu, tapi buat saya, buat kami yang ada di pengadilan ini kan kami nggak lihat. Bagaimana dia membela kamu? Kami juga perlu mendengar pembelaannya seperti apa. Pak Yusuf Roni langsung menjawab, Bapak Hakim yang terhormat, saya mengenal dia, saya melihat dia, dia bersama mendampingi saya sekarang ini. Jadi hebatnya Bapak Ibu, dia tanpa pengacara membuat pledoinya sendiri. Dengan saya mendengar pledoinya, rekamannya sangat penuh hikmat dan boleh jujur menohok sebetulnya dari kelompok yang tidak negara urus dengan keadilan. Jadi pendek kata seperti ini loh, kalau orang Kristen yang melakukan seperti itu, seperti Pak Yusuf Roni, ditangkap, dipenjara. Tapi kalau pihak mereka ya ngata-ngatain kita, ya menjelekkan kita, mengapa itu namanya, menghina-hina kita, itu biasa. Dan lagi negara ngomong gini, orang Kristen aja diem kok, ngapain saya harus ngurusi? Mereka nerima kok. Parah toh Bapak Ibu. Ya sudah. Pak Yusuf kami ngomong gini, Pak Hakim, walaupun dia tidak kelihatan, tetapi dia sungguh-sungguh ada buat saya membela di sidang ini. Dan kalau Pak Hakim mau melihat, bisa. Bapak percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, sama saya seperti saya percaya kepada dia. Nanti Bapak akan melihat pembela saya. Keren gak jawabannya? Di sidang, di pengadilan, dia ngomong, kalau Bapak mau melihat pembela saya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Bapak akan melihat yang saya lihat. Ketahuilah Bapak Ibu, kasih karunia membuat nasib kita baik. Oleh karena perlindungan Tuhan, karena penjagaan Tuhan, karena pembelaan Tuhan. Tapi kalau kita mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik karena tempat kita, situasi kita, lingkungan kita, orang-orang yang tidak mengenal dia, percayalah, Yesus mengatakan, dunia membenci kamu, jangan takut. Karena mereka lebih dulu membenci aku. Paham Bapak Ibu? Kenapa mereka tidak membenci pengikut-pengikut yang lain? Karena mereka yang membenci adalah Yesus. Yang dibenci adalah Yesus. Dan karena kamu adalah milik Yesus, kamu kecipratan aja. Ya. Tapi rasul-rasul dalam perjanjian baru berkata, berbahagialah engkau yang menderita karena nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya. Terimalah dan percaya, andai kata ada orang yang seperti Pak Ahok masuk penjara, dengar kesaksiannya, di sana mereka menikmati damai sejahtera, sukacita. Kok bisa nerimo ya? Kok enggak berontak ya? Enggak protes ya? Enggak demo? Malah dia ngomong begini, enggak perlu demo untuk saya. Enggak perlu pembelaan. Padahal waktu dia masuk ke dalam Makobrimob Bapak Ibu, itu pendukung-pendukungnya semalam-malaman itu. Ikut di Makobrimob dan penuh itu. Oh sebelum dipindahkan di Makobrimob ada tahanan yang di mana itu ya? Salemba ya. Itu. Dan mereka sedih berjuang di negeri yang seperti ini. Mengapa? Hukum selalu berpihak kepada mereka yang berani koar-koar. Kita yang diam-diam ya terus ditindas. Saudara-saudara, tapi Pak Ahok
dari dalam penjara mengatakan, bubar. Silakan kembali ke rumah masing-masing. Tidak perlu melakukan apa-apa untuk saya. Dan saya berkata, pengikut-pengikut Yesus, anak-anak Yesus selalu memiliki sikap yang keren-keren. Kamu ingat enggak? Petrus dan siapa? Barnabas. Bukan Barabas, Barnabas. Di penjara. Di penjara Bapak Ibu. Karena apa? Memberitakan nama Yesus. Dan penjara di sana itu muter begini. Dan kalau penjahat yang paling jahat, penjahat yang super tingkat itu taruhnya di tengah tempat paling bawah. Saudara lihat, ketika tengah malam, Alkitab berkata, mereka memuji-muji Tuhan. Padahal badannya penuh bilur-bilur, penuh luka-luka, dianiaya, masuk penjara saudara. Tapi tengah malam mereka berdua nyanyi. Kalau orang gak penuh dengan damai sejahtera sukacita, gak mungkin melakukan itu. Di tengah-tengah penderitaan, Tuhan hadir di sana. Dan ketika sedang mereka menyanyi, tengah malam jam 12 kira-kira, terjadilah gempa bumi. Dan pintu-pintu penjara terbuka. Dan pada waktu itu, ini pasungnya, gemboknya yang memasung mereka, juga terlepas. Artinya ada kesempatan untuk Petrus dan Barnabas untuk keluar ya. Saudara-saudara, untuk lari. Tuhan sudah buka jalan nih untuk kita lari. Ketika melihat situasi seperti itu, para narapidana keluar berlari-larian karena pintu terbuka semua. Saudara-saudara, kepala penjaga sekelebat di tengah malam itu mengambil pedangnya dan hendak menghunus bunuh diri. Karena apa? Dia pasti dapat hukuman karena semua narapidana meninggalkan tempat. Lalu kepala penjaga yang menjaga Petrus ini mendengar kata-kata Petrus. Petrus berkata, jangan engkau mencelakai dirimu. Ya, jangan engkau membunuh dirimu. Kami tidak kemana-mana. Kami masih ada di sini. Demi engkau, supaya kamu tetap hidup. Kami tidak lari dari penjara. Kami tidak lari dari kenyataan ini. Dan saudara, akhirnya kepala penjara itu meletakkan pedangnya. Tidak jadi bunuh diri. Dan dia datang tersungkur di hadapan mereka. Bagaimana ini engkau bisa melakukannya? Lalu Petrus bersaksi tentang Yesus. Dan akhirnya kepala penjara itu mengantar mereka keluar. Saudara, kesaksian-kesaksian yang keren. Dan itu karena pengenalan mereka akan Yesus. Dan Nikodemus kita tahu, sudah ngomong sama Yesus, tanya jawab sama Yesus. Yesus tetap berkata, dan engkau tidak mengerti tentang hal-hal itu. Saudara-saudara, jadi mengenal Yesus dengan cara kita, kekuatan kita, kemampuan kita sebagai manusia berdosa. Ya. Mengenal Yesus yang benar dan kudus. Enggak mungkin. Oke. Sekarang bagian yang hampir terakhir. Menurut Petrus. Yesus tanya begini, lah menurut kamu siapa aku ini? Lalu Petrus menjawab. Ya. Mari kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Haleluya. Sekali lagi, ya, menurut kamu siapakah Yesus itu? Sama-sama katakan, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ini kalimat yang berikutnya. Ya,
Matius 16 ayat yang ke-17. Yesus berkata kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakannya itu kepadamu, juga bukan pikiranmu sendiri, bukan dengan pernyataanmu sendiri, ya, melainkan Bapakku yang di sorga, Bapak yang menyatakan aku kepadamu." Ini pengenalan yang benar. Pengenalan yang benar hanya bisa dikaruniakan oleh Dia yang memperkenalkan diri kepada kita. Yesus Kristus telah menyatakan itu untuk Petrus. Dan saya, saudara semua, kita jemaatnya, pasti kita memiliki pengenalan yang benar. Kalau tidak, kamu gak akan ada di sini. Amin Bapak Ibu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa engkau sanggup mengenal Dia. Gak mungkin Bapak Ibu. Kalau toh ada pengenalan-pengenalan yang dulu, itu karena kamu dilahirkan sebagai orang Kristen. Keluarga Kristen, papa mama Kristen, jadi kamu digiring ke gereja. Tapi sebelum engkau dilahirkan kembali, engkau hanya orang berdosa yang beragama Kristen saja. Sampai kita dijadikan ciptaan, menerima hidup Yesus sepenuhnya dalam hidup kita. Pada waktu itulah ketika kita mengenal Dia, itu bukan kita, tapi karena Dia yang mengaruniakannya kepada kita. Bapa mengasihi kita, Bapa mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini saya berkata, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Engkaulah yang pertama dan yang segalanya. Engkaulah hidupku. Karena Engkau menukar hidupmu untuk aku. Maka aku bukannya aku lagi. Aku adalah milikmu. Engkau di dalam aku. Jadi siapa aku? Kristus di dalam aku. Saudara, itulah berkat terbesar yang hari ini saudara dan saya alami. Betul ya? Yesus dikaruniakan kepada kita sebagai manusia. Hidup menjadi sama dengan kita, bahkan menggantikan kita. Sehingga kita mengenal Yesus dengan benar. Ini pernyataan Paulus. Dalam hikmat Allah, dalam pengetahuan Allah, orang-orang tidak dapat mengenal Allah. Tidak dapat. Banyak orang berkata, Pak, agama ini, agama itu. Kan mereka semua mencari Tuhan yang sama. Iya, tapi tidak dapat. Alkitab mengatakan, tidak dapat. Memangnya agama membuat mereka lebih saleh? Tidak. Apakah agama Kristen membuat mereka lebih saleh? Tidak. Dosa tetap dosa. Agama hanya merupakan usaha manusia untuk berkenan kepada Allah. Tetapi di dalam hikmat Allah, orang-orang, semua orang berdosa tidak dapat mengenal Allah. Dengan hikmatnya sendiri atau hikmat manusia, tidak mungkin kita bisa mengenal Allah. Dalam ayat sebelumnya, dalam 1 Korintus 1 ayat 20. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia yang mereka miliki menjadi sebuah kebodohan? Dan berbahagialah saudara dan saya karena engkau dan saya percaya karena kebodohan pemberitaan Injil. Saya bersyukur banget loh Bapak Ibu. Kalau saya pintar untuk mengenal Allah dengan enggak seperti hari ini saya ada. Saya akan sekolah tinggi, sudah master, ambil degree yang lebih tinggi, doktoral. Ya. Mungkin saya sudah menjadi dosen. Saudara, saya ternyata menemukan Yesus di dalam sebuah kesederhanaan. Di kandang. Saya berjumpa dengan Yesus yang lahir sebagai manusia seperti kita semua. Melayani kita, bersama kita, untuk kita, sampai dia mati untuk kita. Saudara-saudara. Yesus adalah hikmat Allah. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin Bapak Ibu. Kristus adalah pribadi yang kita kenal. Dan Dia sendiri yang melakukan bagaimana Dia memperkenalkan diri
kepada kita melalui hikmat-Nya. Terakhir, dan karena kamu adalah anak. Yuk kita baca sama ayat ini, sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Dan karena kamu adalah anak, maka kamu telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Sekali lagi ulang dengan suara yang tegas, yang kuat, yang keras, sebagaimana engkau mempercayainya. 1, 2, 3. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ganti kata kamu itu dengan namamu masing-masing. Ya, 1, 2, 3. Dan karena Yakub adalah anak, maka Allah telah menaruh roh anaknya ke dalam hati Yakub, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Apakah roh Allah, roh Yesus sudah ada dalam hati kita? Dan kita memanggil dia Bapa, Aba, engkau mengenal dia dengan benar. Amin. Saudara-saudara, saya berkata, jika ada orang yang tidak mengenal atau belum mengenal dia dengan benar, melalui engkau, kebenaran akan dinyatakan. Dan mereka akan percaya, karena mereka tidak seperti engkau. Saudara-saudara, karena engkau menyatakan kemuliaan Tuhan. Percayalah, hidup saya, hidup saudara ini begini mulianya. Dan kalau engkau dibuang di tong sampah pun, engkau akan tetap bergemilau. Engkau akan tetap bercahaya. Engkau dibuang di tengah lumpur, engkau tetap permata. Biji mata Tuhan. Engkau berharga, engkau mulia, saudara. Sudah selesai khotbah saya. Dan saya mengajak pagi hari ini untuk menghargai akan hidup ini dan merayakan dengan syukur bahwa hari ini kita mengenal bukan karena kekuatan kita. Kita mengenal karena kasih karunia-Nya Tuhan. Dan kita bisa mengenal dengan benar. Sebelum saya mengakhiri, ada sebuah kesaksian yang bagus sekali. Ya, kami seringkali dengar khotbah lewat YouTube di TV Android kami. Dan juga mendapatkan kesaksian-kesaksian yang baik, yang menguatkan. Ya. Dan ini adalah salah satu yang menunjukkan bahwa pengenalan akan Tuhan itu sungguh terekspresi melalui apa yang dinyatakan, melalui hidup seseorang. Saudara, pohon yang baik dikenal dari buahnya. Mari kita dengarkan kesaksian ini sebentar. Iya, sukanya banyak, dukanya banyak di melayani dimanapun. Apalagi di luar negeri. Jadi apalagi pertama kali kembali lagi saya datang ke sini tidak tahu apa-apa dan sendiri. Jadi berat dimanapun saya berada, orang panggil bule-bule, orang mau foto sama saya, orang meledek saya. Kalau saya tidak bisa berbahasa Indonesia, orang meledek. Kalau saya berusaha berbahasa Indonesia, orang meledek. Dan saya tinggal di panti. Panti itu kecil sekali. Pada saat itu ada hampir 30 anak. Saya harus sharing satu kamar sama staff, ada 2. Sering tikus sampai masuk tempat tidur kami, habis digigit nyamuk, panas. Ada kutu di rambutku sampai berdarah. Semua benar-benar harus membiasakan makanan, harus membiasakan mandi air dingin semua. Pokoknya setiap saat tidak nyaman secara fisik. Tapi sukacitanya itu jiwaku bersukacita, jiwaku senang karena saya tahu saya berada di dalam kehendak Tuhan Yesus. Nama saya Amanda Ray Hedges. Saya lahir dibesarkan di Colorado dan di Kansas di Amerika Serikat. Dan saya dipanggil Tuhan Yesus waktu kecil melayani di anak-anak yatim piatu di Indonesia. Saya sudah tinggal di sini hampir 8 tahun dan puji Tuhan kami sudah buka yayasan di sini. Tuhan memanggil saya melayani di Indonesia dari umur 9 tahun. Pada saat saya mulai
mensponsori seorang anak lewat ada organisasi internasional namanya Compassion International. Nah, saya pergi ke konser sama keluargaku, orang tuaku, dan malam itu saya dengar mengenai organisasi itu. Dan saya pikir, saya bisa mulai menjadi misionaris sekarang. Kebetulan saya dapat uang jajan dari orang tuaku dan cukup untuk mensponsori anak. Dan memang dari dulu, dari kecil sekali saya selalu tahu memang akan ada saatnya menjadi misionaris. Malam itu pas saya pilih ada anak dari Indonesia, Tuhan taruh di hati, nah melayani di Indonesia suatu saat nanti. Beberapa tahun kemudian, saya sudah siap-siap kuliah, saya 17 tahun, sudah dapat beasiswa, sudah mau ikuti cita-citaku, dan tiba-tiba suatu malam saya lagi sukarelawan di konser juga, dan Tuhan menyentuh hati saya luar biasa dan bilang go, dan suruh saya langsung tinggalkan semua, tinggalkan keluarga, teman-teman, dan berangkat ke Indonesia. Dulu saya tidak lewat organisasi, tidak lewat gereja pun, saya 17 tahun dan pesan tiket dan percaya Tuhan pasti akan cukupkan semua. Pertama kali saya datang ke Indonesia tahun 2013 dan saya sukarelawan di suatu panti asuhan di Jakarta Timur. Saya di situ hampir 4 tahun dan saya sendiri orang luar, saya tidak bisa berbahasa Indonesia awalnya, tidak tahu budaya, tidak tahu apa-apa. Saya hanya tinggal di situ dan mengasihi anak-anak di sana. Dan Tuhan bekerja luar biasa walau banyak yang suka duka pasti di pelayanan. Tapi dari situ ambil banyak pelajaran bagi saya dan saya dibentuk di panti itu selama 4 tahun. Iya, sukanya banyak, dukanya banyak di melayani dimanapun, apalagi di luar negeri. Jadi apalagi pertama kali kembali lagi, saya datang ke sini tidak tahu apa-apa dan sendiri. Jadi berat dimanapun saya berada, orang panggil bule-bule, orang mau foto sama saya, orang meledek saya. Kalau saya tidak bisa bahasa Indonesia, orang meledek. Kalau saya berusaha berbahasa Indonesia, orang meledek. Dan saya tinggal di panti. Panti itu kecil sekali. Pada saat itu ada hampir 30 anak. Saya harus sharing satu kamar sama staff, ada 2. Sering tikus sampai masuk tempat tidur kami. Habis digigit nyamuk, panas. Ada kutu di rambutku sampai berdarah. Semua benar-benar harus membiasakan makanan, harus membiasakan mandi air dingin semua. Pokoknya setiap saat tidak nyaman secara fisik. Tapi sukacitanya itu jiwaku bersukacita, jiwaku senang karena saya tahu saya berada di dalam kehendak Tuhan Yesus. Tidak ada tempat seperti itu, tidak ada apapun yang kita bisa dapat, kenyamanan apapun itu yang bisa dibandingkan dengan kalau kita sudah berada di dalam kehendak Tuhan dan kita sudah dekat kepadanya, kita penuh dengan Roh Kudusnya, Dia ajari kita. Itu luar biasa. Jadi sukacitanya memang tentu saja anak-anak setiap hari. Lucunya setiap hari, pagi, siang, sore, saya hanya sama anak, main-main, ketawa-ketawa. Tapi setiap malam saya di lantai sendiri menangis. Tunggu minta Tuhan kekuatan untuk 1 hari lagi. Tuhan, 1 hari lagi saya butuh kekuatan. Karena saya nggak kuat di sini sendiri. Jadi tentu saja ada suka dukanya. Tapi yang paling buat saya bersukacita itu dekatnya sama Tuhan Yesus. Suaranya jadi jelas dan surganya semua jadi nyata, firman Tuhan jadi nyata bagiku pada saat itu. Ya, Tuhan Yesus sendiri bilang pasti kalau kita ikuti jalannya akan sulit. Tuhan Yesus apa yang Dia alami itu sulit setiap hari, apalagi kita pengikutnya. Jadi pasti akan ada hal-hal yang berat yang kita alami kalau kita ikuti Tuhan Yesus. Tapi ya itu dia Tuhan Yesus. Pada saat saya datang ke sini, Tuhan Yesus jadi segalanya bagiku. Dulu Dia hanya bagian dari hidupku. Dulu Dia hanya
seperti, oh saya pelari, saya punya keluarga ini, saya tinggal di Kansas, saya orang Kristen. Itu hanya gelar doang, tapi pada saat saya datang ke sini, dia aja yang ada bagiku. Saya tidak ada siapapun atau apapun yang lain selain dia. Dan saya sadar Tuhan Yesus itu cukup. Ternyata Tuhan Yesus itu cukup. Kalau kita hanya punya Tuhan Yesus di dunia ini, dia cukup. Jadi, dan firman-Nya benar, janjinya benar. Saya dulu hanya percaya Yesus seperti saya percaya ada Santa Claus, saya percaya. Sekarang saya nggak percaya lagi. Saya tahu pasti firman itu benar. Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan. Tuhan akan menjawab doa, Tuhan akan menjagai dan melindungi. Kalau dia sudah memanggil, dia akan buka jalan dan memenuhi panggilan itu. Jadi Tuhan Yesus segalanya bagiku. Dan dia benar-benar sesuai dengan apa yang dikatakan di firman Tuhan, bahkan lebih dari apapun yang kita pikirkan. Sering banget, apalagi pertama kali setiap hari hanya pikir, aduh aku nggak mau kuat. Awalnya seperti saya bilang tadi, hanya setiap hari demi hari, satu hari aja saya minta kekuatan dari Tuhan. Hari ini, besok aku nggak kuat, tapi hari ini Tuhan kasih kekuatan bagiku. Dan lama-lama juga banyak sekali pencobaan, banyak lembah yang dalam begitu, dan pernah sampai saya sudah cari tiket pesawat, tapi Tuhan langsung datang. Ada aja cara Tuhan kuatkan saya supaya nggak sampai ada lewat orang, ada sesuatu yang saya baca, ada firman-Nya, ada lagunya, ada banyak sekali lagu yang begitu berarti bagiku. Kalau saya lihat playlist lagu, itu seperti jurnalku. Selalu Tuhan kasih lagu yang tepat buat itu, untuk beri saya kekuatan untuk hari itu, untuk bisa bertahan melayani Dia hari demi hari. Iya, saya sudah banyak, seperti saya bilang tadi, udah beberapa kali memang, apalagi awal-awalnya, pengen pulang saja, pengen menyerah saja. Tapi ada suatu hari, saya tidak akan pernah lupa. Ini pertama kali saya di sini. Saya baru di sini mungkin 2 minggu, dan saya dibawa ke pasar untuk pertama kali. Dan saya shock banget, dan saya juga sakit-sakitan, sakit perut, sakit semua karena nggak pernah tidur. Kami bangun jam 4 pagi buat ibadah, malam-malam saya berdoa, dan kami harus tunggu anak-anak semua tidur. Jadi nggak ada tidurnya, dan saya lagi sakit hari itu. Dan bosan sekali, aku nggak bisa ngerti apa-apa, nggak bisa cerita sama anak-anak, bosan semualah. Dan wifi-nya mati. Saya punya janji video callan sama mama, pengen curhat sama mama, wifi-nya mati. Jadi paginya saya lama mengeluh ke Tuhan itu. Hari Minggu saya ingat juga, kami ke gereja pagi-pagi siap dari pasar, dan semua lagi nggak bisa ngerti apa-apa, dan ada yang berusaha membantu saya pun menerjemahkan, tetap aja aku nggak ngerti karena candaannya mengenai budaya Indonesia yang aku nggak tahu. Jadi begitu banyak yang harus saya belajar, begitu banyak yang saya tidak tahu, dan menjadi kayak anak kecil, sehingga saya mengeluh ke Tuhan pagi itu. Dan aku bilang ke Tuhan, kok ngomong sama mama aja nggak bisa. Tapi malam itu saya main-main sama anak-anak, ada acara di panti, kita lagi menari-nari, saya selalu berdansa sama anak-anak, khususnya yang perempuan. Dan sebelum tidur ada seorang anak, dia peluk saya erat sekali, tidak mau lepas, dan anak-anak yang lain harus peluk saya di luar di sini. Akhirnya aku lihat mukanya dan ada air matanya. Akhirnya ada staff datang, dia bilang, oh dia rindu mamanya. Aku ingatkan dia akan mamanya. Terus saya sadar, wow, Tuhan, aku mengeluh pagi itu, aku rindu mamaku. Aku bilang itu, aku rindu mamaku. Tapi malam itu saya sadar, anak-anak ini tidak ada mama. Egois banget saya. Masa kecil saya ada mama, anak-anak ini tidak ada. Jadi dari situ aku lama menangis saya sama anak itu.
Dan di situ seperti suara Tuhan kuat sekali. Nah, inilah alasan kau di sini. Bukan untuk dirimu sendiri, untuk anak-anak ini. Kau udah dapat mama dari kecil sampai besar. Anak-anak ini nggak ada. Jadi itulah Tuhan memanggil saya menjadi ibu bagi anak-anak yang tidak mempunyai ibu di sini. Diputus dulu ya. Nanti teman-teman jemaat lanjutkan di rumah masing-masing ya. Sangat menyentuh hati. Dan setelah ini dia cerita, dia mengasuh anak-anak dengan satu orang lagi, partner, ibu siapa begitu. Dan ketika mereka masak, ada anak yang umur 2 tahun, masih kecil, anak umur 2 tahun, bantu masak. Ya, temannya bilang ya biarin aja gitu ya. Tapi ini Amanda dalam hatinya, dalam pikirannya, ya sebetulnya anak 2 tahun gak perlu ikut-ikut lah. Kamu duduk aja main-main ya, biar kami yang masak. Tapi temannya bilang tidak. Nah waktu itulah Tuhan bilang kepada dia, sebetulnya ketika engkau mau membantu aku, ini firman Tuhan kepada dia, kadang-kadang kelihatan seperti anak itu mau membantu pengasuhnya, bikin berantakan. Jadi ketika membantu masak bukan jadi beres loh, ya telurnya ditumpahkan, pecah, kemudian perangkat-perangkatnya jadi bertebaran, jadi kotor begitu. Tuhan ngomong seperti anak itu, ya kamu mesti sayang, karena aku juga sayang kepadamu, begitu ya. Artinya apa? Sebetulnya dia bilang begini, Tuhan tuh gak butuh kita sih, dia bisa lakukan semuanya. Tapi kalau dia mau libatkan kita, itu karena dia itu mengasihi kita. Ya, walaupun mungkin kita terlibat dan bikin berantakan, tapi Tuhan tetap kasih kesempatan. Dan itu luar biasa. Dan ini seorang yang dipakai Tuhan untuk anak-anak panti asuhan. Tapi dimulai dikerjakan umur 9 tahun. 9 tahun terpanggil. Bahkan dia dapat uang saku, anak sekolah umur 9 dapat uang saku dari orang tua. Disisihkan untuk compassion. Untuk membiayai yang dia sponsori. Sampai akhirnya 17 tahun ke sini dan dia undang untuk orang yang dia sponsori ketemu dengan dia. Usianya hampir sama. Saudara-saudara, lihatlah pekerjaan Tuhan. Bukan oleh kita dan oleh kekuatan kita. Tapi dia yang mengerjakannya melalui kita. Hal-hal yang mustahil menurut saya, dia punya acara. Dan tidak terkecuali melalui hidup kita. Saya percaya semua jemaat yang di sini, engkau akan mengalami Tuhan lebih banyak lagi. Dan engkau menikmatinya dengan melimpah dan hatimu bersuka cita meskipun di tengah situasi yang tidak normal, tidak baik. Amin Bapak Ibu. Engkau mengenal Tuhan dengan benar. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, tim musik bisa maju ke depan. Nyanyikan sebuah lagu tentang syukur. Syukur kepada Tuhan.